Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam tuntunan sepekan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam tuntunan sepekan, kita datang menyembah Tuhan. Kita percaya di dalam penyembahan kita mengalami hadirat Tuhan. Oh, ralabaya syakana ralabaya syando. Hina ralabaya syana ralabaya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu, Yesus. Syakana ralaba syakana ralaba. Sungguh nyata kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami Engkau ada Tuhan, sebab Engkaulah kerinduan kami. Kau segalanya bagi kami, Yesus. Kekasih jiwa kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Oh, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Bapa, oh penyertaan
anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kasih sayang-Mu Tuhan terus menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau Kamu boleh ada sampai hari ini Tuhan, sampai pagi hari ini, Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mau sharing kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan selalu taat dan terus setia Tuhan mengiring Engkau ya Tuhan. Oh, biarlah Tuhan Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa, yang dahsyat, yang akan mengurapi hamba-Mu. Begitu juga setiap kami yang boleh mendengar Tuhan, boleh Tuhan mendapatkan pesan-Mu bagi kami untuk kami lakukan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk sharing kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh saya bersuka cita, bersyukur pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk boleh berbagi sharing kebenaran firman Tuhan di dalam tuntunan sepekan pada pagi hari ini. Haleluya. Izinkan saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan yang akan kita boleh tangkap di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang akan menjadi judul yang akan dalam sharing kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, atau apa dan siapa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kita tahu akhir-akhir ini kita tahu banyak motivasi, prioritas orang berbeda-beda. Tapi saya percaya setiap kita orang percaya harus bisa menentukan apa yang menjadi prioritas kita di dalam kehidupan kita. Kita tahu karena prioritas itu akan menentukan bagaimana hidup kita ke depan di dalam kekekalan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelumnya mari kita baca sebagai ayat pembuka nats kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan bacakan buat kita.
Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Ayat yang ke-17 terakhir, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. 3 ayat ini penting bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus bisa menentukan prioritas kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena itu penting bagi kita. Jangan kita hidup seperti orang bodoh, orang bebal yang tidak tahu, yaitu bagaimana kita memiliki Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-15 ini, ada 3 poin yang akan saya sampaikan di dalam bagaimana kita memprioritaskan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, apa sih pertanyaannya? Apa sih prioritas kita? Nah, kalau kita tanya banyak orang di luar sana, mereka akan berbeda-beda apa prioritasnya mereka masing-masing. Ada yang berkata, prioritas saya hobi saya. Ada juga yang berkata, saya berprioritas bagaimana supaya sukses pekerjaan saya. Ada juga yang banyak hal, kalau kita tanya, itu akan berbeda-beda prioritas mereka apa. Tapi yang terpenting pada pagi hari yang mau saya sampaikan, sebagai kita orang percaya, kita harus tahu apa sih yang menjadi prioritas kita. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan ke prioritas kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia, sehingga kita tidak akan mendapatkan satu hal yang berguna dalam hidup kita di dalam kekekalan kelak. Oleh karena itu, apa yang menjadi prioritas kita? Yang menjadi prioritas kita adalah kita senantiasa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ambil dalam di ayat Matius 6 ayat 33. Kalau nggak salah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya tidak akan saya hanya di poin Matius 6 ayat 33a. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya fokus di situ. Bagaimana kita harus hari-hari ini, Tuhan berkata, kita harus mencari. Prioritas kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimanakah kita untuk boleh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Sebelum saya membahas sedikit mengenai kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Kita tahu kerajaan Allah itu adalah sesuatu hal yang dibangun Tuhan di sorga. Ya, jadi fokus kita kerajaan itu di sorga. Kalau di bumi ini kerajaan Allah apa? Kerajaan Allah fokusnya kita di sorga. Jadi kita hidup hari ini itu fokus kita, tujuan destiny kita adalah sorga. Oleh karena itu, dan kebenarannya itu apa? Ya, kita tahu dalam kebenaran Tuhan, firman Tuhan, di situ tersangkup semua perintah-perintah Tuhan, janji-janji Tuhan ada di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab yang kita percayai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama, bagaimana kita memastikan prioritas kita itu tidak salah. Oleh karena itu, mari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Memang susah kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu susah. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalam untuk mencari kerajaannya itu, kita akan mampu. Memang kita tidak gampang untuk kita mengandalkan Tuhan, mengiring Tuhan itu tidak gampang. Tapi perlu yang namanya ketaatan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat. Tuhan mau kemana Tuhan bawa, kita harus taat. Bukan hanya taat, kita harus setia. Kalau kita setia dalam ketaatan kita, saya percaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Oleh yang pertama, poinnya adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Melalui apa? Banyak hal ya. Melalui kita dengan membaca firman Tuhan, itu hal-hal yang praktis untuk kita boleh mencari kerajaan. Karena di dalam kita membaca firman Tuhan, itu kita akan mendapatkan satu rema dalam hidup kita. Makanya nggak salah, dari gereja kita, mulai dari Rayon Gatot Subroto, GB Gatot Pak Niko, mengatakan, kita semua sampai ke bawahnya, rayon-rayon, itu ada gemar.
Makanya di dalam kita membaca gerakan membaca Alkitab itu, kita akan mencari kerajaan. Karena di situ banyak hal yang akan kita temui tentang hal surga. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ayo mari kita terus boleh membaca firman Tuhan setiap pagi di dalam gemar kita. Yang kedua, hal yang praktis yang kita lakukan untuk mencari kerjaan, kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Karena kita menyadari kekuatan kita tidak akan kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan akhir hari ini. Kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan untuk kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Segala prioritas yang kita lakukan tuh tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, harus mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan, melibatkan Tuhan di dalam setiap prioritas kita, yaitu dalam pengiringan kita sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi prioritas kita? Yaitu tubuh kita. Karena di Matius 30 kalau nggak salah, daripada saya salah, saya prioritas tubuh kita. Kalau kita baca di 1 Korintus 3 ayat 16-17, dipertegas di situ dikatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita yang sudah ditebus. Jadi apa yang sudah kita mendapatkan, ya kita lahir baru, otomatis kan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan yang sudah menjadi lahir baru. Oleh karena itu, mari gunakan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Apa sih tubuh kita ini? Jangan kita contoh, kalau kita sudah memprioritaskan Tuhan itu, ya tubuh kita harus kita jaga. Karena tubuh kita adalah baiknya Tuhan, yang artinya tidak boleh kita cemari. Dengan kita menjaga tubuh kita, yaitu sehingga Roh Kudus itu dengan leluasanya hadir dalam kehidupan kita. Jangan kita cemari tubuh kita dengan hal-hal yang cemar. Contoh, kalau kita sudah ingin terus boleh memprioritaskan Tuhan, tubuh kita harus kita jaga juga. Bagaimana kita cara menjaganya? Ya, kita tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Memang kita masih berdosa, tapi jangan sampai kita diperhamba, tubuh kita diperhamba dengan hal-hal yang lahiriah, yaitu dosa yang senantiasa berdiam di dalam hidup kita. Karena kita sudah dikuduskan dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, itu penting bagi kita, bagi anak-anak Tuhan yang telah ditebus Tuhan. Oleh karena itu, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua tadi, persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Itu. Yang ketiga, kita prioritaskan di dalam pekerjaan kita. Jadi dalam pekerjaan kita juga kita bisa memprioritaskan bagaimana kita bekerja, itu adalah satu bagian daripada ibadah kita. Makanya kalau saya lupa ayatnya, pokoknya lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan katanya. Jadi kalau kita bekerja, ya bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi karena itu, kalau itu menjadi dasar kita bekerja itu adalah ibadah kita, maka kita tidak sembarangan kita melakukan pekerjaan kita. Karena itu adalah bagian dari ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya melalui pekerjaan Tuhan, Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Melalui pekerjaan kita, kita boleh memberikan dampak yang baik, positif untuk bagi sekeliling kita, bahkan di dalam pekerjaan kita. Ada beberapa yang mau saya saksikan bagaimana saya dengan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan saya begitu merasakan penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang saya dapatkan. Kalau kata dunia mungkin tidak mungkin, tapi bagi Allah itu sangat mungkin, dan itu saya alami sampai saat ini. Bagaimana boleh saya sampai saat ini? Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena begitu Tuhan respect dengan setiap apa yang menjadi prioritas kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, maka Tuhan itu respect dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena makanya penting bagi kita untuk kita taat. Karena dasar taat itu
akan membuat kita terus senantiasa berharap sama Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat melakukan apa yang menjadi bagian kita. Oleh karena itu, makanya saya bilang tadi bukan hanya taat, tapi kita harus setia mengiring Tuhan. Nah, dengan kesetiaan kita, mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan, tapi dengan setia, Tuhan begitu respect dengan kesetiaan kita. Maka kalau kita udah setia, maka Tuhan berkenan untuk memberkati kita. Saya akan bersaksi sedikit bagaimana dulu saya bisa bekerja di pekerjaan saya saat ini. Itu bukan karena kuat gagah saya. Kalau secara kacamata dunia mungkin tidak mungkin. Tapi itulah kenapa saya bisa ngalami kebaikan Tuhan itu. Karena yang saya rasakan pada saat saya mengalami kebaikan Tuhan, sebelum saya mengalami kebaikan Tuhan pada saat ini, sebelum saya bertobat, itu begitu-betul luar biasa Tuhan, saya dijamah Tuhan dan saya mengalami kasih yang mula-mula, di mana saya itu selalu memprioritaskan. Dulu saya belum mengerti yang namanya pelayanan, tapi apapun yang saya tangkap dulu, setiap pekerjaan yang ada di rumah Tuhan saya lakukan, mulai dari ngepel-ngepel pastori, bahkan mempersiapkan ibadah-ibadah. Saya belum ada dulu namanya di mimbar seperti itu. Hal-hal kecil saya lakukan, perkara-perkara kecil saya lakukan, bahkan sampai terus saya lakukan terus menerus tanpa berhenti. Saya taat, saya setia. Pada akhirnya Tuhan mengangkat saya, dan pada saat kesempatan saya dapat pekerjaan. Sampai saat ini saya bekerja di tempat perusahaan ini, semuanya karena Tuhan. Yang saya tahu di situ, hal kecil pun yang kita lakukan, Tuhan respect dengan kita. Tuhan pasti senantiasa memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari akhir hari ini pastikan kita terus boleh memprioritaskan hidup kita, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Jadikan Dia yang terutama dan yang utama dalam hidup kita. Saya percaya kalau itu yang menjadi prioritas kita, percayalah seperti di Matius 6 ayat 33 itu, kalau kita terus memprioritaskan, mencari kerajaan dan kebenarannya, itu pasti, maka segala sesuatu yang kita perlukan, kita inginkan, Tuhan pasti sediakan. Oleh karena itu, mari bagaimana kita, ada 3 poin tadi yang mau saya sampaikan. Yang pertama tadi, bagaimana kita senantiasa memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara kita senantiasa mencari kerajaan dan kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita terus terkonek dengan Tuhan, berkenan di hatinya Tuhan. Yang kedua tadi saya bilang, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam pekerjaan kita juga, kita boleh memberikan yang terbaik. Karena kita tahu di dalam pekerjaan kita adalah ibadah. Untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita boleh ada di sana. Saya percaya melalui 3 poin ini, kita akan mengalami perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjang lebar untuk boleh menyampaikan, tapi 3 poin ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, supaya ini benar-benar kita boleh mengalami perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah akhir-akhir ini kami boleh memprioritaskan apa yang boleh berkenan di hatinya Tuhan. Itu kami terus boleh mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mau berkata, Kaulah segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada yang lain ya Tuhan Yesus. Yesus kan segalanya bagiku. Tak ada yang dapat memisahkanku. Yesus kau segalanya
ada yang dapat melupakan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya di hidupku. Tuhan, terima kasih Bapa, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengajari kami Tuhan untuk terus boleh memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, saat kami memprioritaskan hidup kami kepadamu, maka Engkau Allah yang terus memberikan apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu menyadari Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang senantiasa Roh Kudus menerjemahkan setiap apa yang boleh hamba-Mu sampaikan. Setiap pesan yang hamba-Mu boleh sampaikan Tuhan, boleh Tuhan setiap kami yang mendengar dapat menangkapnya ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.